Siapa sangka, sepiring rendang spesial yang dimasak mertua untukku, justru menjadi makanan petaka bagi anak kesayangannya sendiri. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Pagi itu harusnya dimulai dengan teriakan, bukan senyuman, karena begitulah rutinitas di rumah ini selama 3 tahun terakhir. Biasanya, baru saja aku membuka mata dan menginjakan kaki di lantai dapur, suara cempreng Ibu Rati sudah menyambutku dengan daftar kesalahan yang bahkan belum sempat aku lakukan. Mulai dari lantai yang katanya kurang mengkilap, cucian piring yang sabunnya boros, sampai tuduhan kalau aku menyembunyikan uang gaji dari anak kesayangannya. Padahal, anak kesayangannya itu alias suamiku, Budi, masih mendengkur dengan irama yang bisa membangunkan tetangga 2 blok saking kerasnya. Tapi hari ini, ada yang aneh, hening sekali, seolah-olah semesta sedang menahan napas menunggu badai datang. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah ragu, seperti maling yang takut ketahuan di rumah sendiri. Biasanya jam segini aku sudah harus pasang telinga tebal, siap mental menerima nyinyiran pagi soal baju kerjaku yang dibilang kurang pantas atau terlalu murah. Namun, pemandangan di dapur pagi ini benar-benar membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena takut ada hantu, tapi karena melihat Ibu Rati sedang memotong daging sapi segar dalam jumlah banyak. Kalian tidak salah dengar, daging sapi. Bahan makanan yang di kamus mertuaku hukumnya haram dibeli kecuali ada hajatan besar, atau kalau dia lagi ingin pamer ke tetangga. Daging itu ditumis dengan bumbu pekat yang wanginya langsung menusuk hidung, membuat perutku yang kosong mendadak keroncongan minta diisi. Aroma rempah-rempah kuat khas masakan Padang memenuhi ruangan sempit itu, mengalahkan bau apek sofa tua di ruang tamu yang jarang dibersihkan Budi. Aku berdiri mematung di ambang pintu dapur, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Apakah aku salah tanggal? Apakah hari ini lebaran? Atau jangan-jangan mertuaku habis menang lotre dan berniat mentraktir satu kampung? Rasanya mustahil, mengingat kemarin saja dia ribut soal harga cabai yang naik 500 perak. Tiba-tiba dia menoleh, dan demi Tuhan, senyum yang terukir di wajahnya itu lebih menakutkan daripada wajah marahnya. Biasanya, alisnya akan menukik tajam seperti logo merek olahraga terkenal kalau melihatku, tapi kali ini wajahnya cerah, sumringah, seolah-olah aku adalah menantu idaman yang baru pulang dari ibadah haji. Dia meletakkan pisau besarnya perlahan, mengelap tangannya ke celemek yang tumben sekali terlihat bersih, lalu berjalan mendekatiku dengan gestur tubuh yang sangat dibuat-buat, persis seperti pemain sinetron yang aktingnya kurang natural. Suaranya terdengar begitu lembut, sampai-sampai aku curiga dia sedang radang tenggorokan atau salah minum obat. Dia menyapaku dengan sebutan, "Sari sayang." 2 kata yang tidak pernah bersanding dalam satu kalimat selama aku menikah dengan Budi. Biasanya panggilannya bervariasi, mulai dari, "Heh, kamu," atau yang paling sopan, istrinya Budi. Dia bilang kalau hari ini dia sengaja bangun pagi buta, pergi ke pasar daging langganannya, dan memilih potongan daging terbaik khusus untuk memasak rendang kesukaanku. Katanya, ini sebagai permintaan maaf karena selama ini dia merasa terlalu keras padaku. Aku hanya bisa mengangguk kaku seperti boneka dashboard mobil. Otakku bekerja keras mencari motif di balik drama pagi ini. Logikaku berteriak kalau ini pasti ada maunya. Mungkin utang judinya jatuh tempo lagi, atau dia butuh uang untuk membelikan Budi motor baru karena motor lamanya sudah digadaikan suamiku entah kemana. Tapi hatiku yang naif ini sedikit goyah, apalagi melihat mata tuanya yang berkaca-kaca. Sebuah pemandangan langka yang bisa masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Siapa tahu hidayah memang benar-benar turun pagi ini, kan? Manusia bisa berubah, meskipun rasanya lebih mudah memindahkan gunung daripada mengubah tabiat mertuaku. Budi sendiri masih belum menampakkan batang hidungnya, dan aku yakin dia baru akan bangun siang nanti saat matahari sudah di atas kepala. Suamiku itu punya bakat alami yang luar biasa dalam hal menjadi beban keluarga. Dia bisa tidur tenang di tengah badai tagihan listrik dan air yang menunggak. Semalam dia pulang jam 3 pagi dengan bau keringat bercampur asap rokok yang menyengat. Lalu langsung ambruk di kasur tanpa ganti baju, meninggalkan jejak kotoran di spray yang baru kucuci. Jadi, rendang spesial ini jelas bukan pesanan Budi, karena kalau Budi yang minta, biasanya cuma telur dadar atau mie instan yang tersaji,
karena ibunya pelit luar biasa kalau soal modal masak. Mertuaku kembali sibuk dengan kualinya, mengaduk santan kental yang mulai berminyak dengan penuh kasih sayang. Dia bercerita panjang lebar tentang resep rahasia keluarganya, tentang bumbu-bumbu yang dia racik sendiri tanpa penyedap rasa buatan, seolah-olah kami sedang dalam acara masak-memasak di televisi. Aku mendengarkan sambil lalu, sibuk merapikan tas kerjaku dan memastikan dompetku aman, karena kewaspadaan tetap nomor 1. Wangi rendang itu makin menjadi-jadi. Aroma lengkuas, serai, dan daun jeruk purut menari-nari di udara, menggoda iman siapa saja yang menciumnya. Lalu tibalah momen puncak dari sandiwara pagi ini, saat dia mengambil sendok kecil, menciduk sedikit kuah kental yang berwarna coklat gelap itu, dan menyodorkannya ke arahku. Dia memintaku mencicipi rasanya, memastikan apakah asin dan pedasnya sudah pas di lidahku. Tatapannya penuh harap, mendesak, seakan penolakan dariku adalah dosa besar yang tak terampuni. Disinilah letak ironinya. Perutku lapar setengah mati, air liurku sudah hampir menetes, tapi ada satu hal yang dia lupa, atau mungkin tidak peduli untuk diingat. Aku menolak tawarannya dengan sehalus mungkin, memasang senyum paling manis yang kubisa, sambil berkata kalau aku sedang tidak ingin mencicipi makanan berat pagi-pagi begini. Wajahnya sempat berubah masam sepersekian detik. Kilatan kecewa bercampur amarah yang tertahan terlihat jelas di matanya. Sebelum akhirnya dia kembali memasang topeng malaikatnya. Dia memaksa, mengatakan kalau setidaknya aku harus makan sepiring penuh nanti sepulang kerja, atau membawanya sebagai bekal makan siang. Dia bahkan sudah menyiapkan rantang susun cantik yang entah dia dapat dari mana. Sebenarnya ada alasan kuat kenapa aku menolak, bukan hanya karena curiga, tapi karena hari ini adalah hari Senin. Sudah menjadi kebiasaanku sejak gadis untuk berpuasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Sebuah ritual kecil yang menjagaku tetap waras di tengah gilanya kehidupan rumah tanggaku. Mertuaku tahu itu, atau setidaknya pernah tahu, tapi tampaknya memori di kepalanya hanya menyimpan hal-hal yang menguntungkan baginya saja, seperti tanggal gajianku atau letak perhiasan emasku. Fakta bahwa aku puasa hari ini sepertinya luput dari skenario drama, mertua bertobat, yang sedang dia mainkan. Akhirnya, karena takut terlambat mengejar bus jemputan, aku pamit berangkat kerja tanpa menyentuh sedikit pun masakan itu. Aku mencium tangannya, sebuah gestur penghormatan yang terasa dingin dan kaku. Dia mengelus lenganku, berpesan agar aku hati-hati di jalan dan jangan lupa makan rendangnya nanti begitu sampai rumah. Kalimatnya terdengar manis. Nanti ibu simpan bagian yang paling empuk buat kamu ya, Sari, katanya. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti ancaman halus di telingaku, seolah ada pesan tersembunyi di balik janji daging empuk itu. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk, meninggalkan aroma rendang yang masih menguar sampai ke teras depan. Di dalam sana, Budi si pengangguran masih tertidur lelap. Tidak tahu menahu kalau ibunya sedang memasak hidangan mewah yang bisa meruntuhkan kolesterol dalam sekali suap. Langkahku terasa berat. Firasat buruk menggelayut di dada seperti awan mendung yang siap menumpahkan hujan badai. Aku tidak tahu rencana apa yang sedang disusun mertuaku dengan rendang itu, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sepertinya sedang melindungiku dengan cara yang paling sederhana, puasa. Dan tanpa aku sadari, keputusan untuk tidak membatalkan puasa pagi itu adalah keputusan yang akan mengubah jalan hidupku, hidup suamiku, dan hidup mertuaku selamanya dalam beberapa jam ke depan. Menolak rezeki itu katanya pamali. Tapi menolak makanan dari mertua yang mendadak baik itu rasanya seperti insting bertahan hidup yang paling purba. Saat sendok berisi kuah rendang yang kental dan berminyak itu melayang hanya beberapa sentimeter di depan mulutku, waktu rasanya berjalan melambat seperti adegan di film aksi saat jagoannya menghindari peluru. Wangi santan yang sudah menjadi kalio itu benar-benar menggoda, seolah melambai-lambai minta dinikmati, menjanjikan kenikmatan duniawi yang bisa membuat siapa saja lupa diri. Namun, di balik aroma lezat itu, alarm bahaya di kepalaku berbunyi nyaring, lebih nyaring daripada sirine ambulans yang terjebak macet. Ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan mata Ibu Ratih terlalu mendesak, seperti pedagang obat pinggir jalan yang memaksa pejalan kaki membeli ramuan ajaibnya. Bibirku sudah hampir terbuka, bukan karena ingin makan, tapi karena refleks sopan santun yang diajarkan orang tuaku sejak kecil untuk menghargai orang tua. Tapi untungnya, otakku bekerja lebih cepat daripada mulutku. Aku teringat kalender di dinding kamar yang pagi tadi sempat kulirik sekilas. Hari ini hari Senin. Sebuah kebetulan yang luar biasa.
Atau mungkin memang cara Tuhan menyelamatkanku dari situasi canggung ini. Aku menarik wajahku menjauh perlahan, berusaha tidak terlihat jijik atau curiga, lalu memasang senyum paling tulus yang bisa kurekayasa dalam hitungan detik. Dengan suara pelan namun tegas, aku mengucapkan kalimat sakti itu. Maaf ya Bu, sehari lagi puasa hari ini. Reaksi Ibu Ratih sungguh layak mendapatkan piala penghargaan aktris terbaik kategori antagonis. Senyum manis yang tadi dia pamerkan mendadak retak. Sudut bibirnya berkedut menahan kesal. Seolah-olah aku baru saja melempar kotoran ke wajahnya yang penuh bedak itu. Sendok yang tadi melayang di udara dia tarik kembali dengan gerakan kasar. Membuat sedikit kuah rendang menetes mengotori lantai dapur yang baru saja dipel. Dia mendengus kasar. Suara yang mirip seperti kerbau yang sedang masuk angin. Puasa terus, pantesan badanmu kurus kering begitu. Suami mana betah kalau istrinya tinggal tulang. Sindirnya tajam, kembali ke mode aslinya yang menyebalkan. Jujur saja, mendengar sindiran itu hatiku justru merasa lega luar biasa. Ini dia Ibu Ratih yang aku kenal. Si mulut pedas yang tidak pernah kehabisan bahan celaan. Kalau dia terus-terusan manis, aku malah takut dia kesurupan jin penunggu pohon mangga di depan rumah. Aku hanya menanggapi celotehannya dengan tawa kecil, sambil buru-buru memakai sepatu kerjaku. Aku jelaskan lagi kalau nanti saat berbuka puasa aku pasti akan memakannya dengan lahap, bahkan nambah nasi kalau perlu. Dia tidak menjawab, hanya membelakangiku sambil mengaduk kualinya dengan bunyi, sreng-sreng, yang terdengar penuh emosi, seakan dia sedang memukul kepalaku menggunakan spatula itu. Sepanjang perjalanan menuju halte bus, pikiranku tidak bisa lepas dari rendang misterius itu. Bukan soal rasanya, tapi soal asal-usul dananya. Coba bayangkan, harga daging sapi sekarang sedang melonjak naik, sekilo bisa 100 ribuan lebih. Belum lagi harga bumbu-bumbu dan santan. Dari mana mertuaku dapat uang sebanyak itu? Terakhir kali aku cek, dia hobi sekali mengeluh tidak punya uang buat beli pulsa listrik. Sampai-sampai aku yang harus menanggung semuanya. Apa mungkin dia menjual perhiasan lamanya? Rasanya mustahil. Cincin emas di jari manisnya itu lebih berharga daripada nyawa menantunya sendiri. Atau jangan-jangan dia meminjam uang ke lintah darat lagi? Kalau iya, tamatlah riwayatku. Pasti nanti aku lagi yang disuruh bayar bunganya yang mencekik leher. Lamunanku buyar saat bus kota yang penuh sesak datang dengan asap hitam mengepul dari knalpotnya. Aku berdesakan masuk, mencari celah sempit di antara para pekerja yang wajahnya sama lelahnya denganku. Perutku mulai berbunyi, protes karena belum diisi apa-apa sejak semalam. Godaan untuk membatalkan puasa sempat terlintas, apalagi membayangkan rasa rendang buatan mertua yang, harus kuakui, secara tampilan memang meyakinkan. Tapi niatku sudah bulat. Puasa Senin Kamis ini adalah satu-satunya benteng pertahananku. Caraku menjaga kewarasan batin di tengah gempuran tagihan dan tingkah laku suami yang makin hari makin tidak ada otaknya. Bicara soal suami, pikiranku melayang pada Budi yang masih mendengkur di rumah. Laki-laki itu punya hidung yang lebih tajam dari anjing pelacak kalau soal makanan. Aku yakin 100%, begitu dia bangun dan mencium aroma rendang, dia tidak akan peduli itu jatah siapa. Budi itu tipe orang yang kalau ada makanan di meja, dia anggap itu adalah persembahan alam semesta untuk dirinya seorang. Dulu saja, kue ulang tahunku yang kusembunyikan di kulkas habis dia makan setengahnya. Alasannya dia kira itu kue sisa hajatan tetangga. Jadi, nasib rendang itu sudah bisa ditebak. Pasti akan berakhir di perut buncit suaminya Ibu Ratih itu. Ada sedikit rasa kasihan menyelinap di hatiku. Kasihan bukan karena Budi akan makan enak sementara aku kelaparan, tapi kasihan pada Ibu Ratih. Dia sudah susah payah bangun pagi, masak penuh drama, pakai akting segala. Ujung-ujungnya yang makan malah anaknya sendiri yang pengangguran, bukan menantunya yang dia targetkan. Tapi ya sudahlah, hitung-hitung perbaikan gizi buat Budi. Siapa tahu setelah makan daging enak, otaknya jadi sedikit encer dan mau mencari kerja, meski kemungkinannya lebih kecil daripada kemungkinan hujan uang dari langit. Sesampainya di kantor, perasaan tidak enak itu masih saja menggelayut. Bukan rasa lapar, tapi firasat aneh yang membuat dadaku sesak. Bayangan wajah Ibu Ratih yang berubah drastis saat aku menolak makanannya tadi terus berputar di kepala seperti kaset rusak. Kenapa dia terlihat begitu kecewa? Kecewa yang bukan sekadar kecewa masakan tidak dicicipi, tapi kecewa seperti orang yang gagal menjebak tikus masuk perangkap. Mungkin aku saja yang terlalu banyak nonton film kriminal.
Aku mencoba menepis pikiran buruk itu dengan menyibukkan diri menata berkas-berkas di meja, berharap hari ini cepat berlalu supaya aku bisa segera pulang dan berbuka puasa dengan tenang. Tanpa aku sadari, keputusan sederhanaku untuk tetap berpuasa pagi ini telah memicu rangkaian kejadian yang tidak akan pernah bisa kutebak. Di rumah sana, saat ini mungkin Budi baru saja menggeliat bangun, menguap lebar, dan langkah kakinya yang malas sedang menyeret tubuhnya menuju dapur. Menuju kuali berisi rendang yang aromanya kini telah memenuhi seluruh penjuru rumah, menunggu mangsa utamanya datang. Dan aku, di sini, hanya bisa duduk diam, tidak tahu bahwa malaikat maut sedang bersiap-siap mencabut nyawa seseorang di ruang tamu rumahku sendiri. Sementara aku sibuk berkutat dengan tumpukan kertas dan omelan bos di kantor, nun jauh di sana, pangeran tidurku akhirnya membuka mata saat matahari sudah hampir berada di atas kepala. Budi, suamiku yang punya hobi menyumbang karbon dioksida sambil rebahan itu, menggeliat malas di atas kasur yang seprainya sudah seminggu tidak diganti. Rambutnya mencuat ke segala arah persis seperti sarang burung pipit yang gagal jadi, dan aroma napasnya mungkin bisa membuat nyamuk demam berdarah pingsan seketika. Perutnya yang buncit karena kebanyakan minuman bergas dan kurang gerak itu mulai bernyanyi, menuntut jatah sarapan, atau lebih tepatnya makan siang, yang harus segera dipenuhi. Hidung Budi yang biasanya mampet kalau disuruh mencium bau sampah yang belum dibuang, tiba-tiba menjadi sangat sensitif pagi ini. Aroma rendang yang dimasak Ibu Ratih masih tertinggal kuat di udara, menyusup masuk lewat celah pintu kamar, menggelitik indera penciuman suamiku. Tanpa perlu mencuci muka, apalagi menggosok gigi, dia menyeret langkah kakinya keluar kamar seperti zombie kelaparan di film-film horor, tapi versi pakai celana pendek kolor yang karetnya sudah longgar. Matanya yang masih belekan langsung berbinar saat melihat tudung saji di meja makan yang sedikit terbuka, memperlihatkan kuali berisi daging rendang yang warnanya coklat menggoda iman. Kebetulan yang sangat mematikan, Ibu Ratih sedang tidak ada di dapur saat itu. Sepertinya mertuaku itu sedang di kamar mandi atau mungkin sedang ke warung tetangga untuk memamerkan kebaikannya hari ini. Ini adalah kesempatan emas bagi Budi, kesempatan yang dia anggap sebagai rezeki anak saleh. Padahal salat saja dia sering lupa rakaatnya. Tanpa pikir panjang, tanpa bertanya kenapa ada makanan mewah di tanggal tua begini, tangan Budi langsung bergerilya mengambil piring. Dia menyendok nasi putih banyak-banyak, lalu menumpahkan potongan daging rendang beserta bumbunya yang melimpah ke atas nasi itu sampai menggunung. Budi makan dengan lahap, atau lebih tepatnya buas, seolah-olah dia baru saja puasa 3 hari 3 malam. Dia tidak peduli kalau daging itu sebenarnya jatahku. Dia juga tidak peduli kalau ibunya sudah susah payah memasaknya berjam-jam. Di kepalanya yang sederhana, makanan yang ada di meja makan adalah hak milik mutlak dirinya sebagai kepala rumah tangga, meskipun kepala rumah tangga yang satu ini tidak pernah menafkahi rumah tangganya. Suara kunyahan mulutnya terdengar berisik memenuhi ruang makan yang sepi, diselingi bunyi sendok yang beradu dengan piring, tanda betapa dia menikmati setiap suapan daging spesial itu. Dalam hitungan kurang dari 10 menit, piring itu sudah bersih licin, seakan baru saja dijilat kucing. Budi bersendawa keras. Suara kemenangannya setelah berhasil menaklukkan piring nasi gunung itu. Dia mengelus perutnya yang makin maju, merasa puas dan kenyang, tanpa tahu sedikit pun bahwa apa yang baru saja dia telan bukanlah daging sapi biasa. Dia tidak tahu bahwa bumbu rendang yang terasa gurih dan pedas itu menyembunyikan ramuan maut yang diracik ibunya sendiri. Dia merasa segar bugar, energinya terisi penuh, siap untuk melanjutkan aktivitas favoritnya. Duduk di sofa ruang tamu sambil merokok dan menonton televisi. Sambil melangkah santai menuju ruang tamu, Budi sempat berpikir betapa beruntungnya dia hari ini. Bangun tidur langsung makan enak, tidak ada istri yang mengomel, dan perut kenyang. Dia mengambil bungkus rokok dari saku celananya, menyalakan sebatang, dan menghembuskan asapnya ke udara dengan gaya sok keren. Dia merasa dunia sedang berpihak padanya. Padahal, jauh di dalam tubuhnya, sistem pencernaannya mulai bereaksi. Zat-zat berbahaya yang menempel erat pada serat daging rendang itu mulai bekerja diam-diam, menyebar lewat aliran darah, menghitung mundur waktu yang tersisa sebelum pertunjukan horor yang sebenarnya dimulai. Di kantor, perasaanku mendadak tidak enak. Gelas air minum yang sedang kupegang tiba-tiba tergelincir dan tumpah membasahi rok kerjaku. Teman semejaku bertanya apa aku sakit. Tapi aku hanya menggeleng lemah. Jantungku berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat buruk yang biasanya hanya muncul kalau aku lupa mematikan kompor. Tapi kali ini rasanya beda.
Lebih mencekam, seperti ada bisikan gaib yang menyuruhku untuk segera pulang. Aku tidak tahu kalau di rumah, suamiku yang malang itu sedang menikmati rokok terakhir dalam hidupnya, tersenyum lebar menatap layar televisi, tidak sadar bahwa malaikat pencabut nyawa sudah berdiri di pojok ruangan, melirik jam tangannya, menunggu detik yang tepat untuk bekerja. Firasat itu seperti alarm kebakaran yang rusak, berisik dan tidak bisa dimatikan, terus-menerus berdenging di kepalaku sampai aku tidak bisa fokus bekerja. Tumpukan berkas di meja hanya kutatap kosong, dan omelan bos yang biasanya bikin telinga panas, hari ini masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Akhirnya, karena tidak tahan dengan rasa gelisah yang makin menjadi-jadi, ditambah rasa penasaran apakah mertuaku benar-benar menyisakan rendang itu atau cuma omong kosong, aku memutuskan untuk pulang sebentar saat jam istirahat kantor. Jarak kantor ke rumah memang cuma 10 menit naik ojek. Jadi aku pikir sempatlah untuk sekadar mengecek keadaan rumah dan memastikan kompor tidak meledak. Rumah terlihat tenang dari luar, setenang kuburan sebelum ada penggali tanah datang. Bahkan sandal jepit Budi yang biasanya berserakan di teras, kali ini tergeletak pasrah di dekat rak sepatu. Aku membuka pintu depan pelan-pelan, mengucapkan salam dengan suara lirih yang tentu saja tidak ada yang menjawab. Aroma rokok murah bercampur sisa bau rendang yang mulai apek menyambut hidungku di ruang tamu. Televisi masih menyala menampilkan acara gosip selebriti dengan volume yang cukup kencang, tapi anehnya, sofa kebesaran Budi terlihat kosong. Biasanya jam segini dia sudah bergelung di sana seperti kucing malas, menunggu kopi sore yang tidak pernah aku buatkan. Baru saja kakiku melangkah menuju kamar untuk menaruh tas. Suara itu meledak memecah keheningan siang bolong. Bukan suara petir, bukan suara ban meletus, tapi suara jeritan panjang yang terdengar sangat menyakitkan, disusul bunyi gedebuk keras benda berat menghantam lantai ubin. Jantungku rasanya copot dan jatuh ke perut. Itu suara Budi. Tapi bukan suara Budi yang sedang marah karena kalah main game daring atau Budi yang berteriak minta dipijat. Ini adalah suara manusia yang lehernya sedang dicekik oleh tangan tak kasat mata. Suara kepanikan murni yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. Aku berlari ke arah sumber suara di ruang tengah, dan pemandangan di depan mataku lebih mengerikan daripada melihat saldo rekening kosong di akhir bulan. Budi, suamiku yang tadi pagi masih mendengkur sehat walafiat, kini sedang berguling-guling di lantai karpet. Tubuhnya mengejang hebat seperti ikan yang baru diangkat dari air. Kakinya menendang-nendang meja kaca sampai vas bunga kesayangan mertuaku jatuh pecah berkeping-keping. Wajahnya yang biasanya merah padam karena marah, kini berubah warna menjadi biru pucat yang menakutkan. Matanya melotot lebar seolah mau lompat keluar dari kelopaknya, menatap langit-langit dengan tatapan kosong penuh horor. Otakku mendadak hang, seperti komputer tua yang dipaksa membuka aplikasi berat. Tidak sanggup memproses apa yang sedang terjadi di depan mata. Aku terpaku di tempat, tangan menutup mulut, menyaksikan suamiku mencengkeram lehernya sendiri dengan kuat, seolah berusaha mengeluarkan sesuatu yang menyumbat napasnya. Dari sela-sela bibirnya yang mulai membiru, keluar busa putih yang terus mengalir deras, membasahi baju kaos partai yang dipakainya. Suara napasnya terdengar mengerikan, bunyi, grok-grok, kasar seperti saluran air yang tersumbat sampah. Tanda bahwa paru-parunya sedang berjuang keras mencari oksigen yang makin menipis. Rasa takut langsung menyergapku. Tapi insting untuk menolong memaksaku bergerak mendekat meski lututku gemetar hebat. Aku berlutut di sampingnya, mencoba memegang bahunya yang licin oleh keringat dingin. Tapi guncangan tubuhnya terlalu kuat. Mas Budi kenapa? Teriakku panik. Pertanyaan bodoh yang jelas tidak akan bisa dia jawab. Dia menoleh sedikit ke arahku. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai ujung bajuku. Matanya menyiratkan rasa sakit yang luar biasa dan permohonan tolong yang bisu. Bau anyir muntahan mulai tercium, membuat perutku mual. Tapi aku tidak bisa pergi. Di tengah kekacauan itu, aku sadar satu hal yang bikin bulu kuduku berdiri. Piring bekas makan Budi tergeletak tidak jauh dari tempatnya jatuh. Piring itu bersih licin, hanya menyisakan sedikit jejak minyak merah kecoklatan khas bumbu rendang. Rendang itu, masakan spesial Ibu Ratih yang katanya dibuat khusus untukku. Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun cepat di kepalaku. Mertua yang tiba-tiba baik, paksaan untuk makan, dan sekarang Budi yang sekarat tepat setelah menghabiskannya. Jika aku tidak puasa hari ini, pastilah aku yang sekarang sedang menggelepar di lantai dingin ini dengan mulut berbusa, bukan dia. Belum sempat aku berteriak memanggil bantuan atau mencari mertuaku. Tubuh Budi tiba-tiba menegang kaku untuk terakhir kalinya.
lalu lemas terkulai seperti boneka tali yang benangnya putus. Napas grog-grog itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Di saat yang bersamaan, pintu dapur terbuka kasar, dan sosok Ibu Ratih muncul dengan wajah kaget yang, entah kenapa, terlihat sangat ganjil. Sandiwara babak kedua baru saja akan dimulai, dan kali ini, panggungnya berlumuran dosa dan air mata palsu. Waktu sepertinya benar-benar berhenti, bukan kiasan, tapi rasanya jantungku ikut mogok kerja melihat Ibu Ratih berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat pasi. Gelas kaca berisi air es yang dia pegang terlepas begitu saja dari tangannya, menghantam lantai ubin dan pecah berkeping-keping, menciptakan bunyi gaduh yang seolah menjadi gong penutup pertunjukan horor suamiku. Dia mematung di sana, matanya yang biasa tajam menatapku kini terbelalak lebar, menatap lurus ke arah tubuh kaku Budi yang tergeletak mengenaskan di atas karpet. Tidak ada sapaan manis, tidak ada akting menantu sayang. Topengnya hancur lebur detik itu juga digantikan oleh wajah asli seorang ibu yang dunianya baru saja runtuh. Reaksi tubuhnya sungguh dramatis. Kalau ada lomba ibu paling histeris sedunia, mertuaku pasti juara bertahan tanpa saingan. Dia berlari menerjang pecahan kaca tanpa peduli kakinya terluka. Langsung menubruk tubuh besar Budi yang sudah tidak bernyawa. Raungannya memecah keheningan siang itu. Suara tangisan yang melengking tinggi, campuran antara kesedihan mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Dia mengguncang-guncang bahu Budi dengan kasar, menampar-nampar pipi anaknya yang sudah mulai dingin, berharap keajaiban terjadi dan si pengangguran kesayangannya itu bangun lagi minta kopi. Tapi sayang, Budi diam 1000 bahasa, pergi membawa dosa-dosanya tanpa sempat pamit. Di tengah kepanikan itu, hidung Ibu Ratih yang tajam mencium aroma yang sangat dia kenali dari mulut Budi. Aroma rempah kuat, santan pekat, dan daging sapi pilihan yang dia masak dengan penuh cinta pagi tadi. Matanya beralih cepat ke piring kosong yang tergeletak di samping mayat Budi. Piring yang licin tandas tak bersisa. Seketika itu juga, raut wajah sedihnya berubah menjadi horor yang mencekam, seolah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia menyadari satu fakta fatal yang menghancurkan seluruh rencananya. Senjata makan tuan. Makanan yang dia racik khusus untuk mengirimku ke alam baka, justru dinikmati sampai tetes terakhir oleh anak emasnya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar manusia normal. Sebuah adegan yang membuatku yakin kalau mertuaku memang sudah tidak waras. Alih-alih memelukku atau meminta tolong panggilkan dokter, dia tiba-tiba bangkit berdiri dan menatapku dengan nyalang. Matanya merah menyala penuh kebencian. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku dengan gemetar. Napasnya memburu. Dadanya naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Aku mundur selangkah. Ngeri melihat ekspresi wajahnya yang mirip nenek sihir yang gagal meramu obat awet muda. Teriakannya kemudian meledak. Bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan tuduhan yang membuat otakku berhenti berputar saking kagetnya. "Kenapa bukan kamu?" jeritnya lantang. Suaranya parau menahan amarah. "Kenapa si Budi yang makan? Harusnya kamu yang mati. Sari, harusnya kamu yang makan rendang itu. Dasar menantu pembawa sial." Kalimat itu meluncur mulus tanpa saringan. Sebuah pengakuan dosa yang tidak disengaja tapi sangat jelas. Dia tidak sedih karena Budi mati keracunan. Dia marah karena targetnya salah sasaran. Dia marah karena aku masih berdiri tegak bernapas. Sementara racun tikus mahalnya terbuang sia-sia di perut anaknya sendiri. Aku ternganga, lidahku keluh. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Logikaku berusaha mencerna situasi gila ini. Jadi benar dugaanku, rendang itu memang tiket satu arah menuju kematian. Kalau saja aku tidak puasa, kalau saja iman saya goyah sedikit saja tadi pagi mencium bau rendang itu, pastilah sekarang aku yang sedang ditangisi, atau mungkin disyukuri kematiannya, oleh wanita tua di depanku ini. Betapa ironisnya hidup ini, keserakahan Budi yang biasanya bikin aku lus dada, hari ini justru menyelamatkan nyawaku. Sifat rakusnya yang tidak mau berbagi makanan ternyata menjadi tameng terkuat yang melindungiku dari rencana jahat ibunya. Belum puas memaki, Ibu Ratih kembali menerjang ke arahku. Tangannya siap menjambak atau mencakar, melampiaskan frustrasi atas kegagalan rencananya. "Kamu sengaja kan? Kamu tahu kan kalau itu ada racunnya makanya kamu kasih ke Budi? Dasar istri durhaka." Tuduhnya membabi buta. Memutarbalikan fakta semudah membalikan telapak tangan. Aku menepis tangannya dengan kasar.
Adrenalin membuatku berani melawan untuk pertama kalinya. Ibu sadar ngomong apa? Ibu yang masak. Ibu yang maksa saya makan. Budi makan sendiri karena dia lapar. Bentakku balik. Suaraku bergetar menahan tangis dan amarah. Keributan kami rupanya mengundang perhatian tetangga yang mungkin sejak tadi sudah menguping di balik tembok. Terdengar gedoran keras di pintu depan dan suara Pak RT memanggil-manggil. Kehadiran orang luar membuat Ibu Ratih mendadak mengubah mode aktingnya lagi dalam sekejap mata. Tubuhnya yang tadi garang mendadak lemas. Dia menjatuhkan diri ke lantai. Kembali memeluk kaki Budi sambil menangis meraung-raung seolah dialah korban paling menderita di sini. Tolong! Tolong anakku! Menantuku meracuni anakku! Teriaknya histeris ke arah pintu. Mencoba membangun narasi baru di mana aku adalah penjahatnya. Aku menatap wanita tua itu dengan perasaan campur aduk. Jijik, kasihan, dan ngeri. Di samping mayat anaknya yang masih hangat, dia masih sempat-sempatnya berpikir licik untuk menjebakku. Dia pikir air mata buayanya bisa menipu semua orang. Dia pikir skenario dadakannya bisa menutupi fakta bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Tapi dia lupa satu hal, Tuhan tidak tidur, dan sepiring rendang kosong itu adalah saksi bisu yang tidak bisa berbohong. Drama di ruang tamu ini baru saja dimulai. Dan aku harus bersiap menghadapi babak selanjutnya yang pasti lebih melelahkan daripada menghadapi tagihan utang budi. Perjalanan menuju rumah sakit hari itu terasa seperti parade sirkus yang paling menyedihkan sedunia. Lengkap dengan sirine ambulans yang meraung-raung minta jalan dan Ibu Ratih yang menangis melengking di samping tandu Budi. Tetangga-tetangga yang penasaran berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik seperti lebah yang sarangnya diganggu, menebak-nebak drama apalagi yang terjadi di rumah nomor 13 itu. Di dalam mobil ambulans, aku hanya duduk diam mematung, menatap wajah suaminya yang sudah membiru kaku. Ironis sekali, selama hidupnya Budi selalu bergerak lambat kalau disuruh kerja, tapi giliran menjemput maut, dia justru ngebut mendahului semua orang, bahkan mendahului niat tobatnya sendiri. Sesampainya di unit gawat darurat, para perawat dan dokter langsung bergerak cepat, berlarian mendorong berangkar Budi masuk ke ruang tindakan. Lampu-lampu rumah sakit yang putih menyilaukan terasa menusuk mata. Kontras sekali dengan masa depan rumah tanggaku yang mendadak gelap gulita. Aku dan Ibu Ratih disuruh menunggu di luar. Duduk di kursi tunggu besi yang dinginnya sampai ke tulang. Mertuaku masih sesenggukan, tapi matanya liar bergerak ke sana kemari, seperti maling ayam yang sedang mencari celah kabur. Dia tidak berani menatapku. Mungkin takut kalau aku mendadak berubah jadi monster dan memakannya hidup-hidup di depan umum. Tidak sampai 15 menit, dokter muda yang menangani Budi keluar dari ruangan dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia melepas maskernya perlahan, menghela napas panjang yang menyiratkan kabar buruk. Tanpa perlu dia bicara pun, aku sudah tahu hasilnya. Budi sudah pergi sejak di rumah tadi. Sejak napas grog-grog mengerikan itu berhenti. Dokter itu menggeleng pelan, mengucapkan kalimat klise tentang, "Kami sudah berusaha semampu kami," yang langsung disambut oleh teriakan histeris jilid 2 dari Ibu Ratih. Dia merosot ke lantai, memukuli ubin rumah sakit, berakting seolah-olah dia adalah ibu paling menderita di muka bumi, padahal dialah sutradara di balik tragedi ini. Namun, drama air mata itu mendadak terhenti ketika dokter meminta kami untuk ikut ke ruangannya sebentar. Ada nada tegas dan curiga dalam suara dokter itu, bukan nada simpati yang biasanya diberikan kepada keluarga yang berduka. Di ruangan sempit berbau alkohol itu, dokter menatap kami bergantian dengan tatapan menyelidik. Dia bilang, kematian Budi sangat tidak wajar. Jantungnya berhenti bukan karena serangan jantung biasa atau kolesterol akibat makan daging, tapi karena kegagalan organ dalam yang terjadi secara serentak dan sangat cepat. Gejala yang dialami Budi, mulut berbusa, kejang otot hebat, dan perubahan warna kulit yang drastis, hanya merujuk pada satu hal, keracunan zat kimia dosis tinggi. Kami menemukan indikasi kuat adanya racun tikus jenis arsenik yang sangat pekat di dalam sisa muntahan dan lambung korban, kata dokter itu dengan suara dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Racun tikus. Telingaku berdengung mendengar dua kata itu. Jadi itu bumbu rahasia rendang spesialnya? Pantas saja Ibu Ratih bersikeras agar aku yang memakannya. Dia benar-benar niat ingin membunuhku seperti membasmi hama di sawah. Budi, anak kandungnya sendiri, tewas karena racun yang disiapkan ibunya untuk membunuh istrinya. Sungguh sebuah lelucon takdir yang sangat gelap. Saking gelapnya sampai setan pun mungkin bingung harus tertawa atau menangis.
Ibu Ratih yang mendengar penjelasan dokter langsung pucat pasi. Lebih pucat dari mayat anaknya di kamar jenazah. Bibirnya gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Dia mencoba menyangkal. Tergagap-gagap bilang kalau itu pasti salah makan atau budi jajan sembarangan. Tapi dokter itu tidak bodoh. Dia sudah sering melihat kasus keracunan. Dan dia tahu kapan seseorang sedang berbohong. Dengan tenang, dokter itu mengatakan bahwa karena ini kematian yang tidak wajar akibat racun. Pihak rumah sakit wajib melaporkannya ke polisi untuk diautopsi dan diselidiki lebih lanjut. Kata polisi, bekerja seperti mantra petir yang menyambar Ibu Ratih. Matanya terbelalak horor. Polisi berarti penyelidikan. Penyelidikan berarti sidik jari. Dan sidik jari berarti penjara. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon sekaligus mengancam. Seolah menyuruhku untuk membungkam mulut dokter itu. Tapi aku hanya diam. Menatap lurus ke depan dengan wajah datar. Enak saja, sudah mau dibunuh. Masa aku harus bantu menutupi kejahatannya? Biar saja polisi datang. Biar sekalian terbongkar semua borok busuk di keluarga ini. Aku sudah muak jadi penonton pasif. Sekarang saatnya membiarkan hukum karma bekerja dengan caranya yang brutal. Tak lama kemudian, 2 orang petugas berseragam coklat datang, membawa aura intimidasi yang membuat lorong rumah sakit mendadak senyap. Mereka mulai menanyakan kronologi kejadian, mencatat setiap detail, dan meminta izin untuk mengamankan jenazah Budi demi kepentingan autopsi. Ibu Ratih panik setengah mati. Dia menolak autopsi dengan alasan, kasihan mayatnya disakiti lagi. Alasan klasik orang yang menyembunyikan bangkai. Dia menangis meraung-raung, memeluk kaki polisi, memohon agar jenazah anaknya segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Tingkahnya yang berlebihan justru membuat polisi semakin curiga. Karena orang yang tidak bersalah biasanya ingin tahu penyebab kematian keluarganya, bukan malah menutup-nutupi. Di tengah kekacauan itu, aku merenung sendiri di pojok ruangan. Nyawaku baru saja selamat dari maut hanya karena sepotong niat puasa sunnah. Kalau saja tadi pagi aku tergoda mencicipi rendang itu sedikit saja, mungkin sekarang akulah yang terbujur kaku di ruang pendingin, dan Budi serta ibunya sedang sibuk mengurus asuransi kematianku sambil tertawa-tawa. Membayangkan itu membuat perutku mual, bukan karena lapar, tapi karena jijik melihat betapa murahnya harga nyawa di mata mertuaku. Budi memang pemalas dan menyebalkan, tapi dia tidak pantas mati seperti tikus got yang diracun. Kematiannya memang tragis, tapi setidaknya dia berguna sekali ini saja dalam hidupnya, menjadi tumbal untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Polisi akhirnya memutuskan untuk memasang garis polisi di rumah kami dan menyita sisa rendang beserta peralatan masak sebagai barang bukti. Wajah Ibu Ratih saat mendengar keputusan itu benar-benar tak ternilai harganya. Campuran antara ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Dia tahu dia sudah terpojok, tapi dasar wanita licik. Otaknya pasti sedang berputar keras mencari kambing hitam. Dan tebak siapa kambing hitam paling ideal yang sedang berdiri diam di sebelahnya? Ya. Aku. Tatapan matanya yang tajam seolah berkata, "Tunggu saja, Sari. Kalau aku tenggelam, kamu juga harus ikut tenggelam bersamaku." Perang terbuka sudah dimulai, dan kali ini, taruhannya bukan lagi sekadar harga diri, tapi kebebasan dan nyawa. Di kantor polisi, udara terasa lebih dingin daripada ruang mayat. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja karena harus duduk bersebelahan dengan wanita yang baru saja mencoba membunuhku. Kami duduk di ruang interogasi yang temboknya sudah mengelupas, di hadapan seorang polisi muda yang menatap kami dengan tatapan penuh selidik, seolah-olah dia bisa membaca dosa-dosa kami hanya dari kerutan di dahi. Ibu Ratih, yang tadi di rumah sakit sempat lemas seperti agar-agar, kini mendadak bertenaga lagi. Sepertinya energi jahat di tubuhnya sudah terisi penuh, siap untuk melancarkan serangan balasan demi menyelamatkan lehernya sendiri dari jerat hukum. "Pak Polisi, tangkap dia. Pak, dia pelakunya." Ibu Ratih menuding wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Air mata palsunya kembali mengalir deras bak keran bocor. "Dia itu istri durhaka. Dia benci sama anak saya karena Budi pengangguran. Dia sering ngomel-ngomel bilang Budi beban hidup. Pasti dia yang naruh racun itu di rendang masakan saya." Tuduhan itu meluncur deras, penuh emosi, dan sangat meyakinkan bagi siapa saja yang tidak tahu watak aslinya. Dia melukiskan gambaran dirinya sebagai ibu mertua yang malang, yang sudah susah payah memasak demi menyenangkan menantu, tapi malah dikhianati dan difitnah.
Aku hanya bisa menghela napas panjang. Lelah lahir batin menghadapi drama ratu sinetron di sebelahku ini. Polisi itu menoleh ke arahku, menunggu pembelaan. Dengan tenang, aku menceritakan kejadian sebenarnya, runut dari A sampai Z, tentang bagaimana dia tiba-tiba baik, tentang paksaan makan rendang di pagi buta, tentang puasa Senin Kamisku yang menyelamatkan nyawa, dan tentang Budi yang rakus menghabiskan makanan itu sendirian. Aku bicara apa adanya, tanpa ditambah-tambahi bumbu penyedap seperti cerita Ibu Ratih. Mataku menatap lurus ke mata polisi itu, karena konon katanya, mata adalah jendela hati, dan hatiku saat ini bersih, tidak ada noda racun tikus sedikit pun. Namun, Ibu Ratih tidak mau kalah. Dia terus memotong ucapanku dengan histeris, menyangkal semua fakta. Bohong, Pak. Dia bohong. Saya lihat sendiri dia ngutak-ngatik kuali rendang itu pas saya lagi ke kamar mandi. Dia pasti masukin racunnya pas saya lengah. Teriaknya ngawur. Dia lupa satu detail kecil yang sangat fatal. Detail yang mungkin dia anggap sepele tapi sebenarnya adalah kunci dari segalanya. Jejak forensik. Orang zaman dulu mungkin bisa membunuh lalu cuci tangan dan lolos. Tapi zaman sekarang, sains tidak bisa dibohongi. Sidik jari, DNA, dan residu kimia adalah saksi bisu yang jauh lebih jujur daripada mulut manusia. Polisi itu tersenyum tipis. Senyum misterius yang membuat nyali Ibu Ratih menciut sedikit. Dia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan plastik bening berisi peralatan masak yang disita dari dapur kami. Spatula, sendok sayur, dan pisau daging. Bu Ratih, kata polisi itu pelan tapi menekan. Kami sudah mengirim tim ke rumah Ibu. Selain mengamankan rendang sisa di piring korban, kami juga memeriksa alat-alat ini. Kalau memang Bu Sari yang memasukkan racun saat Ibu di kamar mandi, kenapa sidik jari yang dominan dan utuh di gagang spatula serta bungkus racun tikus yang kami temukan di tempat sampah belakang rumah, semuanya cocok dengan sidik jari Ibu? Kamar interogasi mendadak hening, senyap seperti perpustakaan di tengah malam. Wajah Ibu Ratih yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi abu-abu. Matanya berkedip-kedip bingung, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar, seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Skakmat. Dia lupa memakai sarung tangan saat memasak racun itu. Dia pikir mencuci tangan dengan sabun colek sudah cukup menghilangkan jejak. Padahal sidik jarinya tercetak jelas di mana-mana, meneriakan namanya sebagai pelaku utama. Kebodohan dan kepanikan telah menjadi musuh terbesarnya sendiri. Dan satu lagi, lanjut polisi itu sambil membuka sebuah map biru. Kami menemukan struk pembelian racun tikus merek, cap tengkorak, di saku daster Ibu yang tergantung di kamar mandi. Tanggal pembeliannya kemarin sore, di toko pertanian Sejahtera. Penjaga tokonya juga ingat ciri-ciri pembelinya. Ibu-ibu parubaya, pakai daster bunga-bunga, dan menawar harga racun tikus sampai 15 menit. Aku hampir saja tertawa mendengar bagian terakhir itu. Ya ampun, bahkan saat mau membunuh orang pun, sifat pelitnya tidak bisa hilang. Menawar harga racun tikus? Yang benar saja. Mendengar bukti-bukti telak itu dijabarkan satu persatu, pertahanan Ibu Ratih runtuh seketika. Tubuhnya merosot dari kursi, dia bersimpuh di lantai kantor polisi yang kotor, bukan untuk minta maaf pada Tuhan atau padaku, tapi meratapi nasibnya yang apes. Tangisannya kali ini terdengar berbeda, bukan tangisan drama, tapi tangisan ketakutan murni. Dia sadar, dia sudah masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Niat hati ingin menyingkirkan menantu supaya bisa menguasai harta, malah anak kandung yang mati, dan sekarang penjara sudah menanti di depan mata dengan tangan terbuka. Aku menatapnya dari atas kursi dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Hanya rasa lelah yang luar biasa dan sedikit rasa iba. Iba melihat bagaimana ketamakan bisa mengubah seorang ibu menjadi monster, dan bagaimana kebodohan bisa menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap. Sudahlah, Bu, kataku pelan, memecah kesunyian. Akui saja. Budi sudah tenang di sana. Jangan bikin arwahnya makin sedih lihat ibunya bohong terus. Ibu Ratih mendongak menatapku, matanya basah, tapi kali ini tidak ada kebencian di sana. Hanya tatapan kosong dari jiwa yang sudah kalah total. Polisi kemudian memanggil petugas wanita untuk membawa Ibu Ratih ke sel tahanan sementara. Dia berjalan gontai, diseret-seret sedikit karena kakinya lemas, meninggalkan aku sendirian di ruang interogasi. Aku menyandarkan punggung ke kursi keras itu, memijat pelipisku yang berdenyut nyeri.
Kasus ini mungkin sudah terang benderang bagi polisi. Pelakunya sudah jelas, motifnya pun mulai terbayang. Tapi bagiku, ini belum selesai. Masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di hati. Kenapa? Kenapa dia begitu nekat ingin membunuhku sekarang? Apa yang membuatnya begitu terdesak sampai harus pakai cara kotor begini? Jawabannya ternyata tersimpan rapi di laci lemari kamarnya, menunggu untuk ditemukan dan membongkar motif busuk yang sebenarnya. Rumah yang tadinya tempat pulang untuk istirahat, sekarang rasanya lebih mirip museum kriminal yang dipasangi pita kuning di sana-sini. Setelah drama air mata buaya di kantor polisi, beberapa petugas mengajakku kembali ke rumah untuk melakukan penggeledahan lanjutan. Kali ini sasarannya spesifik, kamar tidur Ibu Ratih. Kamar itu adalah wilayah terlarang bagiku selama ini, tempat suci di mana dia menyimpan segala rahasia negara, mulai dari sertifikat tanah yang entah ada di mana sampai stok kerupuk kulit yang sering dia sembunyikan dari Budi. Polisi menduga ada motif kuat yang melatar belakangi aksi nekat mertuaku, karena logikanya, membunuh orang dengan racun tikus itu butuh keberanian, atau kepepet, yang luar biasa. Begitu pintu kamar mertuaku dibuka paksa karena kuncinya entah ada di mana, aroma khas orang tua langsung menyergap, campuran bau balsem otot, lemari kayu tua, dan bau apek uang kertas yang disimpan di bawah kasur. Petugas mulai mengubek-ubek isinya, membuka setiap laci dan lemari. Jujur saja, melihat isi kamarnya membuatku sedikit geli di tengah situasi tegang ini. Ternyata mertuaku adalah penimbun sejati. Di sudut kamar menumpuk botol-botol bekas sampo yang diisi air, tumpukan kantong plastik yang dilipat segitiga rapi, dan kaleng biskuit Hongguan yang, sudah bisa ditebak, isinya bukan biskuit, melainkan benang jahit dan jarum pentul. Tapi bukan benda-benda antik itu yang dicari polisi. Salah satu petugas yang sedang merogoh bagian bawah lemari baju tiba-tiba berseru pelan. Dia menarik keluar sebuah kotak besi berkarat yang digembok rapat, disembunyikan di balik tumpukan kain batik lama yang sudah dimakan ngengat. Melihat kotak itu, jantungku berdesir. Firasatku mengatakan kalau kotak Pandora ini menyimpan jawaban dari pertanyaan, kenapa, yang sedari tadi menghantuiku. Polisi tidak butuh waktu lama untuk membongkar gembok murahan itu dengan linggis kecil. Bunyi, klak, terdengar nyaring, dan tutup kotak pun terbuka, menelanjangi semua kebusukan yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Ibu Ratih. Isinya bukan emas batangan atau surat cinta masa muda, melainkan tumpukan kertas yang disusun rapi. Petugas mengambil tumpukan paling atas, sebuah map tebal berlogo perusahaan keuangan ternama. Dia membacanya sebentar, mengerutkan kening, lalu menyerahkannya padaku dengan tatapan prihatin. Tanganku gemetar saat menerima map itu. Di halaman depannya, tertulis jelas dengan huruf kapital tebal, Polis Asuransi Jiwa. Dan yang membuat napas saya tercekat adalah nama yang tertulis sebagai tertanggung. Sari Astuti, nama lengkapku. Nilai pertanggungannya sungguh fantastis. Cukup untuk membeli 2 rumah mewah di kompleks sebelah dan masih sisa buat naik haji berkali-kali. Mataku menelusuri baris demi baris dokumen itu dengan rasa tidak percaya. Di sana tertera bahwa jika aku meninggal dunia, maka uang miliaran rupiah itu akan cair sepenuhnya kepada ahli waris yang ditunjuk. Dan tebak siapa ahli waris yang tertulis di sana dengan tinta hitam tebal? Tentu saja, Ibu Ratih dan Budi Santoso. Hatiku mencelos, rasanya perih sekali, lebih perih daripada disiram air garam. Ternyata selama ini, di mata mereka, aku lebih berharga mati daripada hidup. Hidupku dihargai dengan nominal uang, dan kematianku adalah tiket lotre yang mereka tunggu-tunggu tanggal mainnya. Di bagian bawah dokumen, ada tanda tangan di atas meterai yang diklaim sebagai tanda tanganku. Bentuknya memang mirip, tapi tarikan garisnya kaku dan ragu-ragu. Jelas sekali ini hasil jiplakan amatir. Aku teringat beberapa bulan lalu, Ibu Ratih pernah meminjam KTP-ku dengan alasan mau mendaftarkan bantuan sosial dari pemerintah. Ternyata, itu cuma akal-akalan busuk untuk memalsukan data dan mendaftarkanku ke asuransi jiwa tanpa sepengetahuanku. Pantas saja belakangan ini dia sering bertanya, Sari, kamu kalau nyebrang jalan hati-hati ya? Atau, Sari, jangan pulang malam-malam, banyak begal. Ternyata itu bukan perhatian, tapi harapan cemas menunggu kapan polis ini bisa dicairkan. Namun, kejutan di dalam kotak besi itu belum berakhir. Di bawah polis asuransi, polisi menemukan tumpukan kertas lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan, bon utang. Lembar demi lembar surat tagihan menumpuk,
Mulai dari surat peringatan bank, tagihan kartu kredit atas nama Budi yang sudah macet total, sampai kertas-kertas kumal bertuliskan nominal utang dengan bunga mencekik dari koperasi simpan pinjam keliling alias rentenir. Jumlahnya kalau ditotal bikin kepala pusing. Nolnya berderet panjang seperti kereta api. Rupanya, gaya hidup Budi yang sok kaya dan hobi Ibu Ratih pasang togel serta arisan bodong telah menyeret mereka ke dalam lubang utang yang sangat dalam. Selain itu, ada satu buku catatan kecil yang isinya penuh dengan angka-angka dan istilah asing seperti Zeus, Olympus, dan gacor. Polisi yang melihatnya langsung geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Judi online, gumamnya. Ternyata mertuaku yang katanya rajin pengajian itu, diam-diam kecanduan main judi slot di ponsel pintarnya. Pantas saja kuota internet di rumah cepat sekali habis dan dia sering marah-marah sendiri kalau menatap layar HP. Dia kalah telak, uang belanja habis, utang menumpuk, dan dikejar-kejar penagih utang yang galak. Dalam keputusasaan itu, dia melihatku bukan sebagai menantu yang menafkahi, tapi sebagai sapi perah yang harus disembelih agar dia bisa melunasi semua kekalahannya. Fakta ini merangkai semua kepingan puzzle menjadi gambar yang utuh dan mengerikan. Ibu Ratih tidak membunuh karena benci semata. Dia membunuh karena butuh uang cepat. Rencananya sederhana tapi keji. Racuni aku dengan rendang. Buat seolah-olah aku mati mendadak karena serangan jantung atau keracunan makanan biasa. Lalu cairkan uang asuransi jiwa miliaran rupiah itu. Dengan uang itu, dia bisa bayar utang judinya, menebus motor Budi, dan hidup berfoya-foya lagi sebagai orang kaya baru. Sempurna, di atas kertas. Tapi dia lupa memperhitungkan satu variabel penting, perut lapar anaknya sendiri. Aku meletakkan kembali berkas-berkas itu ke dalam kotak dengan perasaan mual. Ironi ini sungguh menampar bolak-balik. Budi, anak yang dia gadang-gadang akan menikmati uang kematianku, justru mati duluan karena memakan umpan yang disiapkan ibunya. Uang miliaran itu kini tidak ada gunanya. Hangus bersama nyawa Budi. Ibu Ratih kehilangan segalanya. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kebebasan, dan kehilangan martabat. Hanya karena dia terlalu serakah ingin mengambil jalan pintas. Polisi mengamankan kotak besi itu sebagai barang bukti tambahan yang akan memperberat hukuman Ibu Ratih. Tuduhannya kini bukan sekadar pembunuhan tidak berencana, tapi pembunuhan berencana dengan motif ekonomi yang kuat. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Aku berjalan keluar dari kamar itu, meninggalkan bau ape keserakahan yang menyesakkan dada. Di ruang tamu, garis polisi melintang kuning cerah, menjadi batas tegas antara masa laluku yang penuh penderitaan dengan masa depan yang kini, entah bagaimana, terasa sedikit lebih terang meski harus diawali dengan tragedi. Kematian Budi bukan hanya kecelakaan. Itu adalah karma instan yang dibayar tunai, lunas tanpa cicilan. Duduk kembali di kursi panas ruang pemeriksaan rasanya seperti sedang menunggu giliran cabut gigi di dokter gigi yang galak, tegang, mual, dan ingin cepat-cepat pulang. Di hadapanku, Pak Polisi, sebut saja Pak Iman, karena wajahnya meneduhkan meski pertanyaannya tajam, sedang mengetik berita acara pemeriksaan dengan kecepatan kura-kura. Di sudut ruangan, Ibu Ratih duduk terkulai seperti cucian basah yang lupa diperas. Wajahnya yang tadi garang saat menuduhku, kini tampak layu, matanya bengkak, dan lipstik merah menyalanya sudah luntur berantakan, membuatnya terlihat seperti badut yang habis kehujanan. Dia masih sesekali bergumam, menyangkal, mencoba meyakinkan tembok kalau dia tidak bersalah. Pak Iman berdehem pelan, menghentikan ketikannya, lalu menatap kami bergantian dengan sorot mata yang sulit dibaca. Dia meletakkan selembar foto di atas meja, foto piring kosong yang ditemukan di samping jasad Budi. Sisa bumbu rendang yang menempel di piring itu terlihat merah pekat. Saksi bisu dari rakusnya suamiku yang berujung maut. Bu Sari, panggil Pak Iman. Suaranya berat dan berwibawa. Bisa Ibu jelaskan sekali lagi, secara spesifik, untuk siapa sebenarnya rendang ini dimasak? Apakah Ibu Ratih pernah bilang kalau rendang ini boleh dimakan siapa saja? Atau ada pesan khusus? Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa gemetar di suaraku. Aku tatap wajah mertuaku yang menunduk. Lalu aku jawab dengan lantang agar dia dengar. Pagi tadi, Ibu Ratih bilang berkali-kali, Pak, katanya, Sari, ini Ibu masakin rendang spesial buat kamu. Dia menekankan kata, buat kamu. Dia bahkan melarang saya untuk berbagi,
Katanya ini tanda sayang dia ke saya. Dia juga tahu Budi biasanya bangun siang. Jadi dia pikir aman kalau maksa saya makan pagi-pagi buta. Aku menjeda sebentar, membiarkan kalimat itu meresap. Kalau bukan karena saya puasa Senin Kamis, Pak, pasti foto mayat yang Bapak pegang itu foto saya, bukan foto Budi. Mendengar ucapanku, Ibu Ratih tersentak. Kepalanya mendongak cepat. Matanya membelalak horor. Sepertinya kepingan-kepingan fakta di otaknya mulai menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Selama ini dia sibuk menyalahkan takdir, menyalahkan aku, menyalahkan keadaan. Tapi dia lupa menyalahkan satu orang, peracik bumbunya. Dia mulai menyadari bahwa tangan keriputnya sendirilah yang menaburkan bubuk maut itu ke dalam kuali. Dia yang mengaduknya dengan penuh semangat, membayangkan aku mati. Tanpa sadar dia sedang memasak bekal terakhir untuk anak emasnya sendiri. Pak Iman mengangguk-angguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Dia lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Ratih, menatap wanita tua itu dengan tatapan kasihan yang bercampur rasa tidak percaya. Bu Ratih, Ibu dengar sendiri kan? Ibu merencanakan ini sangat rapi. Ibu beli racunnya. Ibu palsukan tanda tangan asuransi. Ibu masak rendang kesukaan menantu Ibu. Tapi Ibu lupa satu hal. Ibu lupa kalau anak Ibu itu rakus. Kalimat Pak Iman terdengar santai tapi menohok ulu hati. Budi makan rendang itu karena dia lapar. Dan dia makan jatah yang Ibu siapkan untuk membunuh istri Budi. Jadi secara hukum dan fakta, Ibu Ratihlah yang membunuh Budi Santoso, anak kandung Ibu sendiri. Hening. Kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Sebelum akhirnya pecah oleh suara raungan yang memilukan hati. Bukan tangisan drama seperti sebelumnya. Ini adalah suara jiwa yang hancur berkeping-keping. Ibu Ratih menjerit tertahan. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri seolah ingin merobek jantungnya keluar. Enggak mungkin. Budi! Teriaknya histeris. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri, menjambak rambutnya yang mulai memutih, berusaha mengusir kenyataan pahit yang baru saja ditampar ke wajahnya. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menggulung habis kewarasannya. Dia membayangkan wajah Budi saat makan rendang itu. Dia membayangkan betapa lahapnya Budi mengunyah daging yang sudah dia lumuri racun tikus. Dia membayangkan Budi mungkin sempat memuji. Wah, masakan Ibu enak sekali. Sesaat sebelum racun itu menggerogoti organ tubuhnya. Bayangan itu pasti sangat menyiksa. Jauh lebih menyiksa daripada hukuman penjara manapun. Dia ingin membunuhku demi uang. Tapi yang dia dapatkan justru mayat anak kesayangannya dan kegagalan total. Senjata makan tuan. Peribahasa itu benar-benar terjadi secara harfiah di depan mata kepala saya. Petugas wanita di sudut ruangan segera berlari menahan tangan Ibu Ratih agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Tapi tubuh mertuaku itu sudah lemas. Tulangnya seperti dilolosi satu persatu. Dia merosot dari kursi, bersimpuh di lantai sambil terus meraung memanggil nama Budi. Maafin Ibu. Nak, Ibu salah. Ibu bunuh kamu. Harusnya Sari yang mati. Harusnya Sari. Racauannya makin tidak jelas, bercampur antara doa dan kutukan. Bahkan di saat hancur begini pun, dia masih sempat menyumpahiku. Sungguh konsistensi kebencian yang patut diacungi jempol, kalau saja situasinya tidak setragis ini. Melihat pemandangan itu, ada rasa aneh yang menjalar di dadaku. Bukan rasa senang, karena bagaimanapun juga ada nyawa yang hilang. Tapi rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menindih pundakku, suami parasit dan mertua jahat, tiba-tiba terangkat sekaligus dengan cara yang paling brutal. Budi, dalam ketidaktahuannya, telah melakukan satu hal paling berguna seumur hidupnya. Dia menjadi tameng bagi istrinya. Rakusnya Budi menyelamatkanku. Malasnya Budi menyelamatkanku. Kalau saja dia rajin bangun pagi atau tidak serakah soal makanan, cerita ini pasti berakhir dengan namaku di batu nisan. Ibu Ratih akhirnya pingsan karena syok berat. Tubuhnya ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Petugas kesehatan segera dipanggil untuk membawanya ke klinik Polres. Saat tandu itu membawanya keluar, aku hanya menatap nanar. Wanita yang pagi tadi masih tersenyum manis dengan niat membunuh, kini hanyalah seonggok tubuh tua yang kalah telak oleh ambisinya sendiri. Dia kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, dan sebentar lagi akan kehilangan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Karma,
atau hukum tabur tuai, ternyata tidak butuh waktu lama untuk bekerja. Dia datang cepat, tepat sasaran, dan tidak meleset sedikit pun. Pak Iman membereskan berkas-berkas di mejanya lalu menatapku sambil menghela napas panjang. Ibu Sari boleh pulang sekarang. Istirahatlah. Nanti kami hubungi lagi kalau butuh keterangan tambahan. Masalah pemakaman suami ibu, nanti biar diurus pihak rumah sakit dan dinas sosial kalau keluarga tidak ada yang sanggup. Aku mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih. Aku melangkah keluar dari kantor polisi, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Langit di atas sana gelap, tapi bagiku, ini adalah malam paling terang setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan rumah tangga yang beracun. 1 bulan telah berlalu sejak insiden rendang maut itu mengguncang jagat raya kompleks perumahan kami, dan rasanya seperti baru saja keluar dari gua yang gelap gulita menuju padang rumput yang terang benderang. Suasana rumah yang dulunya mirip pasar kaget, berisik oleh dengkuran Budi dan omelan Ibu Ratih, kini berubah menjadi oase ketenangan yang sungguh nikmat. Tidak ada lagi asap rokok yang mengepul di ruang tamu, tidak ada lagi piring kotor bekas makan yang menumpuk di wastafel menunggu babu mencucinya. Dan yang paling penting, tidak ada lagi tatapan mata elang yang mengawasi setiap gerak-geriku seolah aku ini pencuri di rumah sendiri. Kabar terakhir yang kudengar dari Pak Polisi, Ibu Ratih kini sudah resmi menjadi penghuni Hotel Prodeo alias penjara, lengkap dengan seragam oranye yang warnanya sangat kontras dengan kulitnya yang makin keriput. Proses hukum berjalan secepat kilat karena bukti-buktinya terlalu telak untuk disangkal. Mulai dari sidik jari berminyak di botol racun, rekaman CCTV toko pertanian, sampai dokumen asuransi palsu itu. Di persidangan, dia tidak banyak bicara, hanya menangis dan menunduk, persis seperti ayam sayur yang kalah sabung. Hakim menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup atas dakwaan berlapis, pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Sebuah akhir yang tragis bagi wanita yang bercita-cita ingin kaya raya lewat jalur pintas, tapi malah tersesat di jalan buntu. Kadang aku merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu langsung menguap begitu teringat wajahnya saat memaksaku makan rendang pagi itu. Dia sekarang punya banyak waktu luang di dalam sel untuk merenungi nasib. Mungkin dia bisa membuka kelas memasak di sana, asalkan jangan masak rendang lagi. Kabarnya, dia sering berhalusinasi melihat Budi datang minta makan, membuatnya sering berteriak-teriak sendiri di tengah malam. Penjara fisik mungkin menyiksa, tapi penjara rasa bersalah di kepalanya pasti jauh lebih menyakitkan. Dia dihantui oleh bayangan anak emasnya yang mati di tangannya sendiri. Sebuah hukuman yang tidak akan bisa diringankan oleh remisi manapun. Bicara soal Budi, pemakamannya berlangsung sangat sederhana, kalau tidak mau dibilang sepi peminat. Hanya segelintir tetangga yang datang, itu pun lebih karena penasaran ingin melihat wajah istri yang selamat dari maut daripada mendoakan almarhum. Tidak ada air mata yang tumpah dari mataku saat tanah merah itu menutup liang lahatnya. Mungkin orang bilang aku berhati batu. Tapi untuk apa menangisi parasit yang selama hidupnya hanya menyusahkan? Aku hanya berdoa semoga dia tenang di sana dan tidak lagi menyusahkan malaikat dengan utang-utangnya. Setidaknya, kematiannya memberiku satu pelajaran berharga. Jangan rakus kalau melihat makanan, apalagi kalau bukan jatahmu. Sekarang, aku sedang sibuk melakukan pembersihan total di rumah ini, baik secara fisik maupun spiritual. Baju-baju Budi yang bau apek, koleksi majalah otomotifnya yang sudah kumal, dan sofa butut kesayangannya sudah kuangkut semua ke tukang loak. Kamar Ibu Ratih yang penuh aura negatif juga sudah kukosongkan. Barang-barang penimbunannya kubakar di halaman belakang, termasuk kuali legenda tempat dia memasak rendang beracun itu. Aku ingin menghapus semua jejak mereka, memastikan tidak ada sisa-sisa kenangan buruk yang tertinggal di sudut rumah. Dinding-dinding yang kusam mulai kucat ulang dengan warna putih cerah. Simbol lembaran baru hidupku yang bersih tanpa noda. Tetangga-tetangga sekarang menatapku dengan pandangan takjub campur ngeri. Seolah aku ini orang sakti mandraguna yang punya ilmu kebal racun. Ada gosip beredar kalau aku punya hodam, pelindung yang kuat karena rajin puasa. Sampai-sampai racun tikus pun mental. Aku hanya tertawa dalam hati mendengar bualan itu. Padahal kuncinya sederhana. Disiplin ibadah dan sedikit keberuntungan, atau mungkin takdir Tuhan yang memang belum mengizinkanku mati konyol. Puasa Senin Kamis yang kulakukan bukan untuk ilmu kebal, tapi bentuk kepatuhan hamba pada Tuhannya, yang ternyata dibalas tunai dengan keselamatan nyawa. Sungguh, skenario Tuhan itu seringkali bercanda, tapi selalu berakhir indah bagi mereka yang sabar.
Masalah utang-utang peninggalan mereka? Untungnya, pengacara yang disediakan kantor membantuku mengurus semuanya. Karena utang-utang itu atas nama pribadi Budi dan Ibu Ratih tanpa persetujuanku sebagai istri sah, dan digunakan untuk judi serta foya-foya, pengadilan memutuskan bahwa aku tidak berkewajiban melunasinya. Para penagih utang yang dulu garang kini balik kanan. Gigit jari karena tidak bisa memeras apa-apa dariku. Harta gono gini? Tidak ada yang bisa dibagi karena Budi tidak punya apa-apa selain utang. Sertifikat rumah ini untungnya memang atas nama mendiang ayah mertua yang sudah diwariskan ke Budi, dan sebagai istri, kini aku yang memegang kendali penuh sampai status hukumnya jelas nanti. Sore ini, aku duduk santai di teras depan sambil menikmati secangkir teh manis hangat dan pisang goreng, menu sederhana yang rasanya jauh lebih nikmat daripada rendang daging sapi manapun. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit yang indah. Angin sepau-sepau meniup jilbabku pelan, membawa rasa damai yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku merenung sejenak, betapa lucunya hidup ini berputar. Dulu aku adalah menantu yang tertindas, istri yang dijadikan sapi perah, dan target pembunuhan. Sekarang, aku adalah wanita merdeka,